kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya mendapat servisan laptop Lenovo tipe G40-45 AMD A6. Di sini kita cek terlebih dahulu model di bagian belakangnya Lenovo G40-45 dengan kerusakan tidak tampil atau no display. Ya, nanti di sini saya akan menjelaskan satu persatu kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar perbaikan di laptop tipe ini bisa terselesaikan. Mari kita bongkar terlebih dahulu bagian bawah penutup di harddisk dan RAM-nya. Jangan lupa kita lepas untuk baterainya juga ya, agar tidak terjadi konsleting ketika melakukan pembongkaran. Di sini kita lepas terlebih dahulu baut di bagian belakang atau bawahnya ini ya. Nah, nanti di sini saya akan melepas harddisknya. Tujuannya apa? Ketika harddisk ini dilepas, biar nanti ketika saya mencoba tidak saya matikan secara paksa. Nah, nanti efeknya akan berakibat fatal pada harddisk tersebut kalau dimatikan secara paksa secara terus menerus. Kita lepas. Di sini ada 3 baut yang terpasang pada harddisk ini. Saya lepas satu persatu bautnya. Ya, kemudian kita lepas baterainya. Kita letakkan terlebih dahulu. Kita lepas untuk harddisknya. Coba kita cek di sini harddisknya HGST dengan ukuran 500 GB ya, kita simpan, kita taruh dalam box. Langkah selanjutnya kita lepas RAM-nya ya, kita lepas RAM-nya. Biasanya kerusakan tidak tampil di sini terjadi ada beberapa faktor, diantaranya adalah RAM. Nah, RAM-nya bisa jadi kotor karena korosi ataupun terkena debu ya. Sini saya akan melakukan pembersihan menggunakan stip ya. Kita stip terlebih dahulu, kita bersihkan pin-pin pada bagian RAM-nya ya, kita kuas ini. Kemudian kita juga bersihkan di bagian soket pada memori RAM-nya ya, biasanya ada debu-debu yang menempel di situ. Kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita pasang, lanjut kita coba apakah kerusakan pada Lenovo ini terjadi pada bagian RAM-nya saja ya. Mari kita coba. Kita pasangkan adaptornya. Di sini saya menggunakan power supply. Kita nyalakan. Apakah ada reaksi ya, ternyata tidak ada reaksi sama sekali, tidak menunjukkan gejala atau tampilan setelah kita lakukan pembersihan pada memori RAM-nya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan pembongkaran total ya, pembongkaran total. Kita akan melepas motherboard yang ada di dalam casing ini. Kita lepas satu persatu bautnya, kita cek satu persatu bautnya biar tidak ada yang tertinggal. Di sini saya cek memang untuk laptop ini tadi pada bagian LED-nya ini pecah. Nah, ini kemungkinan laptop ini jatuh atau terinjak. Nah, casingnya pun ini juga rentan banget. Casingnya sangat rentan patah. Patah terutama di bagian dudukan engsel. Kita lepas untuk DVD-nya. Kita taruh dalam box. Kita cek lagi apakah ada baut yang tertinggal. Terus kita lepas bautnya satu persatu. Oke, ini masih ada yang tertinggal. Maklum ini sudah lama tidak pegang servisan, jadi nggak terbiasa nyervis seperti biasanya. Oke, ini saya cek apakah ada yang tertinggal tidak. Oh ya, ini masih ada beberapa baut yang belum saya lepas.
Oke, kemudian kita lepas bagian keyboardnya ya. Kita bagian keyboardnya, terus kita buka pada fleksibel touchpadnya, kita lepas, kita angkat frame pada bagian keyboardnya ini kita lepas. Ini memang casingnya sangat rentan sekali tadi. Aduh. Ya, oke, sudah kita angkat di bagian frame untuk keyboardnya tadi. Kemudian kita akan melepas pada bagian baut ya, kita akan melepas pada bagian baut motherboardnya. Di sini memang udah patah di bagian engselnya tadi sebelum saya bongkar karena LED-nya sudah pecah juga. Ini kita lepas pada bagian USB hubnya yang terhubung ke samping kanannya. Kita lepas baut pada bagian motherboardnya. Ini ada dua baut yang terpasang. Terus kemudian kita lepas kabel fleksibel yang terhubung ke LCD yang pada bagian motherboard bagian bawah kita lepas. Nah, nanti kita akan melakukan perbaikan di casing ini setelah motherboardnya bisa tampil terlebih dahulu. Oke, kita taruh dalam box biar rapi. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah ada komponen yang rusak atau secara fisik terlihat ya, sambil kita bersihkan. Kemungkinan ada komponen yang rusak ya. Terus kita bersihkan di bagian bawah dan atas di bagian motherboardnya. Coba kita buka plastik yang menempel pada sini. Terkadang ini ada semut ya, semut yang menempel di situ. Kita bersihkan. Nah, kita cek kode motherboardnya ini di sini NM-A281 ya. Nanti kita akan menyesuaikan BIOSnya. Nah, ini saya lepas baterai CMOS-nya ya. Terkadang kalau kita melepas baterai CMOS ini akan melakukan yang namanya clear CMOS ya. Terkadang kita lepas CMOS-nya ini aja udah bisa tampil. Nah, barangkali nanti kita lepas apakah sudah bisa tampil laptop Lenovo ini. Saya coba tanpa menggunakan LED. Biasanya sebelum saya mencoba menggunakan LED, saya gunakan keyboard eksternal. Kalau di bagian caps lock pada keyboard itu nyala, ya dapat dipastikan laptop tersebut kondisi motherboard-nya itu dalam keadaan tampil, ya, dalam keadaan tampil. Di sini saya coba nih tidak ada reaksi sama sekali. Ini saya coba kembalikan RAM-nya pada slot seperti semua. Kembalikan, kemudian kita coba lagi ya, kita nyalakan apakah ada reaksi pada keyboard. Saya coba nyalakan caps lock-nya, tidak ada tanda-tanda sama sekali ini ya, tidak ada tanda-tanda sama sekali ya. Kita lepas. Nah, setelah ini ya, nanti saya akan melakukan pengambilan komponen yaitu namanya IC BIOS. Nanti kita akan flash ya, ini yang saya tunjuk ini IC BIOS-nya ya. Nanti kita akan flash. Di sini saya sudah mempunyai filenya, file untuk tipe Lenovo G40 45 tadi ya. Kita angkat dulu untuk IC BIOS-nya. Oke, sudah terangkat. Kita pasangkan pada alat flash. Di sini saya menggunakan alat flash EZP 2010 2010 ya. Kita pasangkan IC BIOS-nya, jangan sampai terbalik ya untuk pin kakinya biar bisa terdeteksi. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan software untuk EZP 2010 tadi. Nah, di sini saya detect dulu, kemudian saya lakukan read ya. Kita lakukan read. Di sini saya akan membackup file BIOS bawaan dari Lenovo tadi ya. Kita save dulu, nanti kita simpan. Tujuannya apa? Nanti ketika kita melakukan flash BIOS tidak ada perubahan, kita bisa mengembalikan file BIOS seperti bawaan tadi ya, atau file BIOS originalnya. Boleh kalian simpan dimanapun berada, yang penting kalian save biar tidak hilang untuk BIOS originalnya. Di sini akan saya menyimpan biasanya dalam satu folder khusus untuk file-file BIOS backup. Ya,
biar nanti ketika saya mencari tipe ini gampang lagi. Di sini saya simpen Lenovo G4085 dengan kode motherboardnya NM-2A281. Lanjut, kita lakukan load atau kita masukkan file BIOS yang baru tadi. Ya, di sini kita load terlebih dahulu. Ya, ukurannya kurang lebih 8 MB di sini. Kalau udah, kita klik secara auto. Di sini kalau kita klik auto, dia akan melakukan erase, writing, dan verify. Jadi kalau kita melakukan secara auto, dia akan secara otomatis. Boleh kita lakukan erase secara manual, terus kita lakukan program atau writing tadi, terus kemudian yang terakhir verify. Di sini cukup klik tombol sekali pada bagian auto, akan jalan secara otomatis. Nah, untuk video-video yang selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tahap-tahap seperti apa langkah yang harus kita lakukan ketika melakukan proses flash pada BIOS laptop. Nanti saya akan menjelaskan terus gejala-gejala apa saja yang biasanya kerusakan pada BIOS. Oke, sambil kita menunggu proses flash BIOS ini, ya, ini tinggal proses verify. Kalau proses verify sudah selesai, kemudian nanti kita pasangkan kembali IC BIOS-nya pada motherboard. Ya, diingat kawan-kawan, jangan sampai terbalik. Ya, kalau sampai terbalik, ya pastinya laptop tidak bisa menyala. Itu dapat dipastikan karena apa? Pin kakinya sudah berubah. Untuk pin tegangan di bagian kaki 8 juga sudah berubah. Nah, di sini kita lakukan pemasangan IC BIOS pada motherboard Lenovo. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali, dirapikan juga biar tidak terlihat jelek. Nah, ini saya sudah pasang. Oke, saya sudah pasang IC BIOS-nya. Di sini ini IC BIOS-nya saya kembalikan seperti semula dan sudah di flash. Mari kita coba apakah hasilnya bisa tampil atau tidak. Misalkan kalau ternyata tidak bisa tampil, eksekusi yang akan saya cek selanjutnya adalah ke chipset antara VGA dan prosesor onboardnya. Karena ini saya cek tegangan untuk kebutuhan pada motherboard ini sudah tercukupi semuanya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ya, kita nyalakan. Nah, ini saya lihat di power supply saya ini ada reaksi. Ya, ampernya ada perubahan, tidak stagnan seperti yang saya coba tadi. Oke, kalau saya cek ada perubahan, kemudian kita coba pasangkan LCD bawaannya, LCD bawaan dari Lenovo ini. Kita bersihkan, terus kita pasangkan kembali kabel fleksibel yang terhubung ke motherboard. Sudah saya jelaskan tadi karena LED-nya ini pecah. Saya sudah konfirmasi ke konsumennya bahwasanya LCD pecah. Nanti butuh penggantian biaya LCD, tetapi harus ada harus diperbaiki terlebih dahulu untuk motherboardnya. Ini konsumen sudah deal, tinggal kita mengeksekusi apakah motherboardnya bisa tampil atau tidak. Oke, kita pasangkan untuk adaptornya. Kita coba nyalakan. Ya, oke, 1, 2, 3. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul, tetapi ini kondisinya pecah, kawan-kawan ya. Ini pecah, jadi tidak terlihat secara jelas ya. Tapi nanti ketika kita ganti dengan LED yang baru, dapat dipastikan laptop Lenovo ini dalam keadaan baik ya. Oke, terima kasih atas partisipasi. Sampai jumpa.